Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita tentang kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat dan mudah membuat alur dan tujuan pembelajaran atau ATP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A. Konten ini saya buat karena dari beberapa komen yang ada di channel Sahabat Pembelajar, banyak yang minta contoh ATP untuk SD, karena kebanyakan contohnya itu memang saya buat adalah untuk SMP dan SMA. Nah, untuk itu sekarang saya buatkan contoh mata pelajaran Indonesia fase A untuk kelas 1 dan 2 SD dengan judul 15 menit paham cara mudah membuat alur dan tujuan pembelajaran atau ATP. Untuk itu marilah kita menuju ke TKP. Baiklah, marilah kita bahas bagaimana cara membuat alur dan tujuan pembelajaran. Kita akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Adapun bahan yang dibutuhkan itu adalah dua, yaitu struktur kurikulum dan capaian pembelajaran. Dalam hal ini adalah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di struktur kurikulum ini kelas 1 itu alokasi waktu yang diberikan untuk intrakurikuler adalah 216 JP per tahun, sedangkan kelas 2 adalah 256 JP per tahun. Nanti ini kita pakai sebagai acuan mendistribusikan jam pelajaran di setiap tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini acuan pokok untuk menjabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, dan selanjutnya kita susun berdasarkan alurnya. Kita periksa dulu struktur kurikulum kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI. Kita lihat ini adalah struktur kurikulum SD kelas 1 dan kelas 2, ada di bawah. Ini yang kelas 2. Struktur kurikulum ini dapat kita baca di Keputusan Menteri 262/M/2022. Kita periksa untuk yang bahasa Indonesia ini alokasi waktu adalah 216 jam per tahun untuk yang intrakurikuler. Perhatikan, 266 jam pelajaran per tahun. Nanti ini kita pakai sebagai acuan untuk membuat ATP atau alur dan tujuan pembelajaran. Berikutnya untuk yang kelas 2, ini perhatikan kelas 2, alokasi yang diberikan per tahunnya adalah, perhatikan, 252 jam pelajaran. Nah, ini kita pakai sebagai acuan. Nah, kemudian kita juga perlu melihat capaian pembelajaran Bahasa Indonesia yang seperti ada di layar. Ini adalah CP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita lihat yang fase A. Nah, ini capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A. Sekadar tahu bahwa elemen untuk Bahasa Indonesia ini terdiri dari 4, yaitu menyimak, membaca, dan memirsa. Kemudian yang ketiga adalah berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, nanti ini
kita buat ATP-nya. Langsung saja kita menuju ke format yang sudah saya sediakan. Format ini hanya gagasan saya, tentu tidak harus dipakai format yang saya buat. Ini saya buat hanya untuk memudahkan, sehingga nanti kita lebih mudah untuk membuat alur dan tujuan pembelajaran. Oke, kita mulai. Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Saya perbesar dulu. Kemudian fasenya adalah fase A, capaian pembelajaran. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar, dan selanjutnya ini tinggal copy paste dari capaian pembelajaran. Kita tinggal copy paste yang ini, ya. Fase A, CP-nya adalah di sini. Ini adalah CP untuk umum, belum dibagi per fase. Nah, per fase ada di bawah. Kita kembali ke format. Untuk yang menyimak, CP-nya adalah peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar penuh perhatian. Ini tinggal copy paste. Perhatikan, tinggal copy paste yang ada di elemen menyimak. Kemudian elemen membaca dan memirsa, ini juga tinggal copy paste. Jadi capaian pembelajaran per elemen, ada 4 elemen, ini tinggal copy paste dari capaian pembelajaran yang ada di Kepmen 262. Nah, sekarang setelah kita mengambil CP per elemen, ini kita uraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, karena fase A ini terdiri dari 2 kelas, maka kita pisah menjadi tujuan pembelajaran kelas 1 dan tujuan pembelajaran kelas 2. Untuk menjabarkan capaian pembelajaran yang masih dalam bentuk paragraf menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, kita cukup memperhatikan kata kerja dan materi yang ada di CP itu. Coba sekarang kita perhatikan. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk mampu menjadi pendengar yang baik, ini tidak bisa diajarkan secara langsung, maka ini harus terintegrasi dengan materi-materi yang lain. Kemudian peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan minat ini juga tidak bisa diajarkan secara terpisah, tetapi diajarkan secara terintegrasi. Maka sebenarnya materinya ini mulai dari sini. Mampu memahami. Nah, ini kata kerjanya atau kompetensinya mulai dari mampu memahami. Memahami apa? Ada banyak di sini. Media audio, kemudian teks aural, instruksi lisan, dan yang terakhir adalah percakapan. Jadi kalau kita analisa, maka ini sebenarnya terdiri dari 4 buah materi. Maka nanti kita pisah materi pertama, materi kedua, ini materi ketiga, materi keempat. Jadi materi 1 dan 2 kita plot di kelas 1, materi 3 dan 4 kita plot di kelas 2. Nah, tujuan pembelajaran itu tidak sebatas materi, tetapi di sana mengandung juga kompetensi atau kemampuan yang ditunjukkan dengan kata kerja. Nah, kata kerjanya di sini adalah memahami. Maka cara merumuskan tujuan pembelajaran cukup kita tulis mampu memahami sebagai kata kerja. Memahami apa? Di sini memahami pesan lisan. Pesan lisan ini dari mana kita ambil? Nah, ini memahami pesan lisan dan informasi.
maka kita tulis mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio. Nah, yang pertama, jadi mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio. Karena tujuan pembelajaran, maka boleh kita awali dengan peserta didik ini sebagai audien. Andaikan tanpa peserta didik langsung saja mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, itu juga boleh seperti itu. Oke, yang pertama sudah kita temukan ya, peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio. Kita ambil dari sini. Ini mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio. Nah, kemudian materi berikutnya adalah teks aural. Teks aural itu ada dua macam, teks yang dibacakan dan atau yang didengar. Maka kalimatnya sama persis. Peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari teks aural. Yang berikutnya ini kita plot di kelas 2, sama peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari instruksi lisan. Instruksi lisan dari mana? Perhatikan di sini ada instruksi lisan. Nah, yang keempat, peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari percakapan. Percakapan dari mana? Kita ambil dari materi yang keempat. Jadi saya tegaskan lagi bahwa di sini itu ada 4 materi, yaitu tentang media audio, kemudian teks aural, instruksi lisan, dan percakapan. Nah, dari 4 materi ini kompetensinya sama, yaitu mampu memahami pesan lisan dan informasi. Maka tinggal kita gabung, kata kerjanya adalah mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio untuk yang tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua, sama persis kalimatnya, tinggal materi diganti dengan teks aural. Yang ketiga, kita ganti dengan materi instruksi lisan. Dan yang keempat, kita ganti dengan materi percakapan. Nah, ini cara membuat tujuan pembelajaran. Kita plot di kelas 1 dan kelas 2, karena fase A ini adalah untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, kemudian yang membaca sekarang, kita baca CP-nya, peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemeriksa yang menunjukkan minat. Nah, ini juga sama dengan yang di atas. Minat ini diajarkan secara integrasi. Jadi nanti materinya apa, maka anak itu akan diajarkan untuk menunjukkan minat secara terintegrasi. Nah, materinya seperti apa? Nah, kita lihat materinya kita mulai dari sini. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenali sehari-hari dengan fasih. Nah, ini kita ambil sebagai tujuan pembelajaran yang pertama untuk elemen membaca dan memirsa. Kemudian berikutnya di sini perhatikan, peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang diperiksa tentang diri dan lingkungan, dan sering sampai di sini. Nah, tinggal copy paste kita pasang di sini. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran itu umumnya itu diambil per kalimat, ya, diambil per kalimat. Perhatikan di sini. Peserta didik mampu membaca sampai titik di sini fasih, maka ini satu tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya dari peserta didik mampu kemudian berhenti sampai di sini. Nah, ini juga satu tujuan pembelajaran. Kemudian kalimat yang ketiga, peserta didik mampu memaknai kosakata sampai dengan bantuan ilustrasi titik. Nah, ini juga satu kompetensi. Tinggal kita pisah-pisah mana yang kelas 1, mana kelas 2. Dua tujuan kita plot di kelas 1, satu tujuan kita plot di kelas 2. Nah, yang tadi ini kalimatnya sebenarnya cuma satu kalimat di sini. Satu kalimat tetapi panjang. Nah, karena
karena di sini ada beberapa materi, ada 4 materi, ini boleh kita pisah ya. Materinya kita pisah dari materi audio, teks aural, kemudian instruksi lisan, dan yang terakhir adalah percakapan. Kenapa harus kita pisah? Karena ini harus kita ajarkan di 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian yang berbicara dan mempresentasikan. Kita mulai kalimatnya. Peserta didik mampu berbicara dengan santun. Nah, santun ini juga begitu, tidak bisa kita ajarkan secara terpisah, tetapi kita ajarkan secara terintegrasi. Maka tidak perlu kita tulis di tujuan pembelajaran secara terpisah. Kita mulai dari sini kalimatnya. Peserta didik mampu merespon dengan bertanya tentang sesuatu sampai dengan titik. Nah, sampai dengan percakapan. Nah, ini kemudian yang tujuan kedua kita ambil dari sini. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar ilustrasi. Ini sebagai tujuan pembelajaran yang kedua. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan sampai dengan lingkungan. Ini kita taruh di tujuan yang ketiga. Nah, sekarang tadi ada 3 tujuan. Yang 1 kita plot di kelas 1, kemudian yang 2 tujuan kita plot di kelas 2. Kenapa begitu? Biar rata. Yang tadi ini kan 2 tujuan di kelas 1, ini 1 tujuan di kelas 2. Yang ini supaya imbang, ini 1 tujuan di kelas 1, 2 tujuan di kelas 2. Nah, yang terakhir menulis. Menulis ini kita lihat ternyata ada 3 buah tujuan. Pertama, mampu menunjukkan keterampilan menulis dengan benar sampai dengan ini media digital. Ini tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, kita mulai dari peserta didik mampu sampai dengan ini yang kedua. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan tulisan yang semakin baik. Ini menjadi tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga kita mulai dari sini. Peserta didik mampu menulis teks deskripsi sampai dengan kehidupan sehari-hari. Ada 3 buah tujuan untuk yang elemen menulis. Yang pertama kita taruh di kelas 1, yang kedua kita taruh di kelas 1, dan yang terakhir kita taruh di kelas 2. Nah, mana yang kita taruh di kelas 1, di kelas 2, ini guru diberikan wewenang penuh untuk mengatur. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran, kita pasang alokasi waktunya. Misalkan untuk tujuan pembelajaran pertama, kita pasang 32 JP. JP ini adalah jam pelajaran. Yang kedua 32 JP, yang ketiga juga 32 JP, yang keempat 32, yang kelima 32, yang keenam 28, yang ketujuh 28, maka total 216. Jadi kenapa 216 JP? Karena di struktur kurikulum untuk bahasa Indonesia yang kelas 1 itu diberikan alokasi waktu yang intrakurikuler sebanyak 216 jam pelajaran. Kemudian yang kelas 2 juga sama. Kelas 2 ini ternyata lebih besar alokasi waktunya 252 JP, maka pertujuannya juga besar. Yang pertama kita plot 42 JP, yang kedua juga 42, ini rata-rata 42 JP. Sehingga total menjadi 252 JP. Nah, setelah kita berhasil membuat tujuan pembelajaran per kelas, kelas 1 dan kelas 2, dan berhasil memasang alokasi waktunya, jam pelajarannya, berikutnya membuat alur. Alur itu adalah urutan penyampaian tujuan pembelajaran dari yang pertama sampai yang terakhir. Mana yang disampaikan pertama, mana yang disampaikan kedua, dan yang ketiga sampai yang terakhir, itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Misalkan untuk tujuan pertama kita atur sebagai nomor 1, berarti disampaikan yang pertama kali.
kemudian tujuan yang kedua kita berikan nomor 2, berarti nanti disampaikan nomor 2 dan selanjutnya. Nah, urutan ini boleh disesuaikan, mungkin ini tidak sesuai menurut gurunya masing-masing, maka guru yang diberi wewenang penuh untuk memberikan urutan penyampaian yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang kelas 2 juga begitu, kita pasang alurnya 1, 2, 3 dan seterusnya seperti kelas 1. Nah, inilah cara membuat alur dan tujuan pembelajaran berdasarkan CP yang masih berbentuk paragraf. Jadi intinya membuat tujuan pembelajaran itu dapat kita deteksi dari kata-kata yang dimulai dari peserta didik mampu, gitu ya. Mampu apa? Disertai dengan kata kerja. Nah, umumnya per kalimat itu adalah satu tujuan pembelajaran, tetapi ketika di dalam satu kalimat itu banyak materi, maka ini boleh dipisah. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.